Semua orang tentu ingin jadi yang terbaik, terdepan dan dihormati. Bagimu, bagiku, bagi dia, bagi mereka. Namun tidak sama keinginannya masing-masing. Ingatlah, kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang dapat melakukannya. Sinar kebesaran yang membiaskan cahaya langit pada akhirnya akan melihat cahaya setelah kegelapan. Aku bersaksi untuk dunia dan kehidupan setelah dunia. Aku datang atas perintah Sang Ilahi dan datang dengan kerasulan, meliputi semua yang ada di bumi dan di langit, yang telah melewati berbagai zaman, menjadi peran terbaik semesta, sepanjang masa yang tak ada duanya, yang tak tertandingi, yang tersamarkan dan menyamarkan. Telusuri dan pahamilah kisahku di antara rahasia semesta yang tertuang dalam bait-bait leluhur. Tanpa mengenalku adalah jalan kesia-siaan. Kuasai seluruh ajaran, ilmu, dan makna di balik ramalan. Akulah raja langit dan bumi. Akulah raja dari segala raja. Kebenaran datang bukan dari sebuah keakuan semata, karena yang menjadi peran dalam sebuah lakon menyadari sepenuhnya dan mengetahui punya peranan yang harus dijalankan sebagai titah sang leluhur. Bukan hanya tersirat tapi juga tersurat, yang dapat dirasakan, tetapi rasa yang terhubung antara yang satu dengan yang lainnya itu bagian arti dari asli sejiwa. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang raja sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, yang tahu takkan mungkin memberitahu, tidak terikat oleh nama dan ketenaran. Ada keharusan yang perlu dijelaskan, berpikir keras untuk hal yang tidak terjangkau oleh akal, mengeluarkan teka-teki, tersembunyinya rahasia, sehingga terlahirlah bukti nyata kalau gaib digaibkan. Manusia diberi kuasa dan kemampuan untuk memilih, mengatur hidup dan kehidupannya. Di sisi lain, ada dharma dan karma yang harus dijalani. Ada pula takdir. Tergantung juga seberapa dalam memaknai suatu hal. Kembali pada prasangka masing-masing. Sebagaimana air mengalir dapat mengikis batu yang keras, hanya manusia yang telah lulus Trisula Weda yang dapat mengenali kesejatiannya. Karena bersembunyi di dalam kerahasiaan penciptaan Sang Hyang Maha Pencipta di atas kehidupan. Sejatinya Indonesia ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang sanggup untuk menghidupi rakyatnya. Akan tetapi ulah keserakahan para abdi negaranya yang sibuk mempertontonkan politik yang cuma mementingkan golongan. Tunggulah sang kesatria akan hadir di tengah-tengah rakyat. Sudah dalam proses penempaan, tinggal menunggu penobatan sebagai Ratu Adil. Yakinlah bahwa bumi Nusantara akan terlahir kembali dengan tatanan awal, di mana semua terlepas dari cobaan yang selalu melanda bangsa ini. Dan yakinlah akan datangnya pemimpin besar bangsa untuk menghiasi tanah Atlantik ini dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Keberadaan kotak hitam yang hilang terjaga dan tersusun rapi bagai napas dalam raga abadi. Pedang keadilan telah terhunus
tegak lurus menembus langit. Dan ketika saat itu terjadi, tak ada lagi tempat sembunyi dari keadilan Sang Maha Adil. Kehidupan telah, sedang, dan akan terus berlangsung. Para kesatria sudah berada di posisi masing-masing dalam menjalankan suatu perjalanan berbangsa dan bernegara yang sudah tertata selama ini. Tercerahi saat mengemban tugas amanah dan kedaulatan tetap utuh. Tidak ada lahan yang hilang dan tetap bisa diwariskan untuk anak cucu. Bumi dan segala isinya mampu menghidupi miliaran manusia. Tapi semua itu tidak cukup untuk satu manusia yang rakus, egois, dan serakah. Aku adalah sosok suci sepanjang masa yang terlupakan, tetapi sejatinya aku ada, mengawasi setiap jalannya kehidupan di alam semesta. Dan jika aku lebih terbesit kepada keduniaan, maka aku itu nafsu. Tetapi jika aku itu lebih kepadanya, maka aku bersirullah, akulah sang hakiki. Aku tiada ruang dan waktu. Aku menjadi ada karena ada yang meyakini. Aku awal ya akhir. Di antara tanda-tandanya yang sudah terjadi dan terlewati, siapapun, dimanapun, apapun pemikiran itu hak yang dijamin oleh Allah, muncul dari suatu hal yang sedang berlangsung, akan terjadi atau setelah semua terjadi. Tidak ada hak menghalangi. Bukankah kejadian ini sama dengan yang dahulu pernah terjadi? Lakukanlah dan jangan ragu apa yang akan menyaksikan seperti dulu engkau telah melakukannya. Begitulah waktu akan memilih siapa tuan yang sebenarnya di waktu sekarang. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang akan menjadi wasilah bergelimangnya kemakmuran serta dilimpahkannya ampunan dari Sang Roh Pencipta alam semesta, merupakan cita-cita seluruh rakyat Indonesia, menjadikan negara baldatun toyibatun warobun gofur yang dimaksud olehnya. Percayalah. Rahayu, rahayu, rahayu.